tujuannya kalau ternak ini pas mengalami stres, minimal sodium bikarbonat ini cukup bantu untuk menggantikan air liur yang keluar tadi. Salah satunya supaya air liur tetap bisa diproduksi dengan baik dan bisa menetralkan pH yang ada di rumen. Karena ketika ternak itu mengalami demam, perut kan pasti biasanya akan kosong karena dia tidak mendapatkan pakan yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu. Kali ini saya akan berbagi sedikit seputar ternak-ternak yang sakit ya. Jadi ternak-ternak yang sakit kalau dia itu mengalami infeksi entah karena virus atau karena bakteri seperti itu, dia akan cenderung mengalami demam. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika ternak sakit, itu teman-teman wajib tahu ternak ini kalau kondisinya sehat itu suhu tubuhnya berapa. Kemudian kalau dia sakit itu juga harus dicek suhu tubuhnya berapa. Maka kenapa teman-teman sebaiknya punya yang namanya termometer ya. Jadi termometer ini sangat-sangat penting bagi teman-teman. Karena apa? Karena untuk mempelajari seputar penyakit memang butuh proses. Nah, proses ini juga harus dilengkapi dengan data. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya data lengkap, ya teman-teman nggak bakal bisa melakukan treatment, minimal penanganan pertama lah seperti itu, sebelum nanti datang dokter hewan atau petugas medis ya gitu. Nah, makanya teman-teman harus ngeprint, minimal itu ngeprint suhu tubuh ternak yang normal itu berapa, dari range berapa sampai berapa. Kalau suhunya di atas itu berarti dia mengalami demam atau mengalami stres kayak gitu. Terus kemudian ketika suhunya di bawah standar, nah itu dia ternaknya mengalami yang namanya hipotermia. Nah, nanti bahasan hipotermia itu sangat-sangat banyak. Ada yang hipotermia yang sangat kritis ya, ada yang menengah, ada yang rendah lah seperti itu. Itu ada cara treatmentnya sendiri. Sama halnya ketika demam ya. Demam itu ketika ternak mengalami demam udah pasti nafsu makan drop. Nah, kalau demamnya sangat-sangat tinggi, dia bakal ngos-ngosan parah lah. Tujuannya apa ngos-ngosan itu? Sebenarnya itu adalah fisiologis dari bentuk bentuk respon fisiologis dari ternak itu sendiri ketika dia mengalami demam. Artinya kan produksi panasnya kan cukup tinggi di tubuh. Nah, itu dibuang melalui mulut. Jadi panas ini dibuang melalui mulut. Nah, biasanya ternak ini cenderung nafsu makan drop, tapi ada yang nafsu minumnya itu cukup masih bagus. Terutama untuk ternak-ternak yang mengalami stres, itu dia biasanya minumnya lebih banyak. Nah, terkait mengenai demam, nah kebetulan kita ada rekomendasi suplemen untuk demam ya. Jadi suplemen ini terdiri dari berbagai macam komposisi. Yang pertama itu ada paracetamol. Jadi paracetamol sendiri itu udah umum kita tahu ya, di dunia kesehatan manusia itu kalau orang mengalami demam ya minumnya penurun panas. Nah, yang umum kita ketahui ya ada paracetamol itu. Nah, kemudian ada yang namanya sodium bikarbonat. Di Beefstop ini ada sodium bikarbonatnya. Sodium bikarbonat ini ya tujuannya kalau ternak ini pas mengalami stres, minimal sodium bikarbonat ini cukup bantu untuk menggantikan air liur yang keluar tadi. Salah satunya supaya air liur tetap bisa diproduksi dengan baik dan
bisa menetralkan pH yang ada di rumen. Karena ketika ternak itu mengalami demam, perut kan pasti biasanya akan kosong karena dia tidak mendapatkan pakan yang cukup. Kecuali teman-teman membantu memberikan pakan di loloh seperti itu cukup membantu. Jadi kalau ternak mengalami demam sebaiknya memang tetap di loloh. Jadi di loloh yang agak kayak bubur gitu, itu sangat-sangat membantu supaya ternak itu tetap mendapatkan energi yang cukup. Kemudian ada yang isinya itu karnitin. Nah, karnitin sendiri kalau teman-teman sering mempelajari tentang dunia permaskelan atau dunia untuk penguatan otot lah, jadi yang untuk memperbesar otot dan lain sebagainya. Nah, itu karnitin itu fungsinya untuk membantu transport lemak. Jadi kalau terjadi penimbunan lemak di hati, itu biasanya ternak kalau misalkan dia lama tidak makan, itu energinya kan dicukupin dari tubuhnya sendiri. Yang awalnya ketika sehat energinya dicukupin dari pakan, tapi ketika dia sakit, dia tidak mendapatkan pakan yang cukup, otomatis energi itu dipecah dari tubuhnya sendiri, yaitu dari lemak. Nah, lemak ini sebenarnya untuk jangka pendek cukup membantu, tapi untuk jangka panjang itu efeknya muncul keton di tubuh lah, karena dari proses pemecahan lemak yang kurang baik lah, intinya kayak gitu. Nah, penimbunan keton ini itu berefek muncul yang namanya penyakit ketosis ya. Nah, ketosis ini tidak baik untuk ternak. Beda lagi dengan di manusia. Kalau di manusia itu ada ketika puasa ya, itu dia mengalami ketosis. Nah, kalau di ternak itu karnitin ini fungsinya untuk menjaga hati supaya tidak terjadi perlemakan, dan juga membantu proses pemecahan lemak ini tadi supaya lebih efektif untuk dijadikan energi kayak gitu. Kemudian ada elektrolit. Nah, selain ketika ternak itu demam, ketika dia tidak mendapatkan minum yang cukup, dia akan kekurangan ion-ion tubuh seperti itu, sehingga elektrolit itu cukup membantu untuk menjaga supaya ternak itu tidak mengalami dehidrasi dan tetap metabolisme tubuhnya itu tetap lancar kayak gitu. Kemudian di beef stop ini sendiri ada vitamin C dan E nya juga, jadi cukup lumayan komplit ya untuk penanganan ternak-ternak yang mengalami sakit, terutama yang infeksius ya, entah karena virus atau karena bakteri seperti itu. Meskipun tetap harus ada support treatment lain, jadi beef stop ini adalah sebagai suportif saja, sebagai penanganan pertama untuk ternak yang mengalami mengalami sakit, infeksi, demam seperti itu. Nah, untuk dosisnya sendiri itu sekitar 2-4 gram per 25 kilo berat badan. Jadi nanti tinggal dikali aja bobotnya berapa, nanti dibagi kayak gitu. Nah, ini pemberiannya selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau misalkan kayak sapi besar itu pemberiannya sekitar 2 sendok makan sehari selama 3 hari berturut-turut sampai 5 hari. Jadi sampai ternak ini kondisinya pulih seperti itu. Nah, ini kebetulan sangat banyak sekali teman-teman yang udah pakai dan alhamdulillah testimoninya lumayan banyak. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada kendala-kendala seputar ternaknya, kesehatan ternaknya, silakan menghubungi kami, menghubungi saya, menghubungi tim VetWest atau tim edit ternak. Jadi teman-teman bisa minimal itu punya gambaran treatment penanganan pertama untuk ternak yang mengalami sakit kayak gitu, dan cara aplikasi suplemennya seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Semoga channel ini cukup membantu buat teman-teman semua dan buat kita pribadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.